Halo anak-anakku kelas 4, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Salam jumpa, salam sehat dari ibu. Selalu rajin berdoa ya nak, rajin belajar. Tunjukkan bahwa dirimu adalah kebanggaan orang tua. Tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang baik. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan kasih yang senantiasa kami nikmati. Semoga perumpamaan-perumpamaan yang telah Engkau berikan bagi kami dapat kami pahami dengan baik dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mulai pelajaran kita. Pada minggu yang lalu kita masih ingat ya, yaitu tentang menghormati milik orang lain. Dan kita masuk ke bab 6, perumpamaan-perumpamaan dan mujizat-mujizat Yesus. Ya. Maka yang pertama kita pelajari adalah Yesus, pemenuhan janji Allah. Ya, janji merupakan sesuatu yang harus ditepati. Jika janji itu tidak ditepati, maka yang timbul adalah kekecewaan, kesedihan, kebencian, dan kemarahan. Ada berbagai macam bentuk janji, yakni janji uang dan barang, kata-kata, ya, dan masih ada lagi ya. Janji itu tidak hanya datang dari manusia saja. Allah juga mengungkapkan janjinya yang tertuju kepada manusia. Janji Allah kepada manusia adalah janji keselamatan, yakni apa itu nak? Allah mengutus putranya ke dunia demi keselamatan umat manusia. Putranya itu adalah Yesus. Anak-anak ibu juga berjanji kepada bapak dan ibu guru akan mengerjakan tugas, akan belajar dengan baik. Tetapi anak-anak ibu sering melanggar janji itu dan melalaikannya. Maka janji harus ditepati. Anak-anakku juga pernah menjanjikan sesuatu kepada ayah dan ibu, kakak adikmu atau orang terdekatmu. Mak, pak, aku berjanji tidak main game lagi. Mak, pak, aku akan baik lagi dan rajin belajar. Aku akan membantu mama, membantu bapak di rumah. Janji itu biasanya dibuat 2 orang atau lebih. Ya, paling utama dalam sebuah perjanjian adalah bahwa janji itu harus ditepati agar si penerima janji dan yang menjanjikan merasa gembira dan bahagia. Oke, anak-anakku yang baik, lihat pemenuhan janji Allah itu melalui gambar ini. Yaitu gambar yang pertama adalah bahwa Yesus lahir di kandang domba. Itu pemenuhan janji yang pertama. Lalu melihat gambar ini, nah, setelah Yesus lahir, besar, dibaptis dan dia berkarya, maka dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya pada gambar ini. Setelah Yesus mengadakan perjamuan, yaitu perjamuan malam terakhir, dia pergi ke Taman Getsemane untuk berdoa. Ya, dia berdoa dan membawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu datanglah para serdadu-serdadu untuk menangkap Yesus. Ini ada gambarnya. Dan mereka para imam, para serdadu menangkap Yesus karena masih pagi-pagi buta. Mereka pun menangkap Yesus. Lalu berikut, Yesus disalibkan. Itu pemenuhan janji Allah itu. Setelah dia ditangkap, disiksa, dihina, dipukul, diluai semuanya, lalu dia disalibkan dan mati disalib. Setelah mati disalib, lalu dia dikubur ya pada pagi-pagi buta. Ya, ini gambarnya, mereka melihat kubur Yesus sudah terbuka dan Yesus sudah bangkit. Itulah arti gambar ini. Oke, anak-anakku yang baik, hamba Tuhan yang menderita ini bisa kita lihat di dalam Yesaya 51 ayat 13 sampai dengan 15 dan Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12. Di sini nanti dapat diceritakan oleh Yesaya bagaimana pemenuhan janji Allah itu
siapa yang dijanjikan itu adalah Yesus sendiri. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itulah yang dikatakan oleh Yesaya di sini, dan pemenuhan janji itu adalah bahwa Yesus menanggung dosa kita dan membebaskan kita dari dosa. Allah menjanjikan keselamatan bagi kita melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Dia hidup bersama dengan kita. Kesetiaan Allah terhadap manusia tidak tergantung pada kesetiaan manusia kepada Allah. Artinya adalah Allah tetap setia kepada manusia karena kasih-Nya tanpa syarat. Kesetiaan Allah tampak juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu nak? Allah tidak pernah lupa untuk memberi matahari kepada kita, air, udara, dan alam sekitar bagi kita setiap harinya. Pemenuhan janji Allah adalah melalui penebusan Yesus atas dosa-dosa kita, melalui kerelaannya dipaku di kayu salib. Salib menjadi lambang kemenangan bagi pengikut Kristus. Semoga kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan rahmat setiap yang kita butuhkan dan menjanjikan keselamatan kepada kita. Sekian dan terima kasih.